Halo, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai eigen. Apakah itu? Mari kita saksikan lebih lanjut. Oke, jadi definisi dari vektor eigen dan nilai eigen itu sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu matriks A berukuran n kali n. Nah, kalau ada vektor tan 0 di Rn, sedemikian rupa sehingga AX sama dengan lambda X untuk sebuah skalar lambda. Maka si vektor tan 0 tadi kita katakan sebagai vektor eigen. Sedangkan nilai eigennya adalah nilai lambda yang tadi. Ya, jadi nilai lambda yang memenuhi disebut sebagai nilai eigen yang berkaitan dengan vektor eigen X. Nah, sebagai contoh, ingat bahwa kalau kita punya sebuah matriks, si matriks ini bisa kita tinjau sebagai suatu transformasi. Dia mengubah suatu vektor menjadi vektor yang lain. Ya. Nah, kalau X merupakan suatu vektor eigen, maka si X ini akan diubah menjadi vektor lambda X. Ya. Nah, si lambda X-nya itu, karena lambdanya skalar, berarti si lambda X itu adalah vektor yang masih satu arah dengan X, kalau lambdanya positif. Nah, si lambda X ini bisa panjangnya lebih pendek dari X-nya sendiri. Jadi ini X-nya itu ujungnya di sini, pangkalnya di sini, dan ujungnya di sana. Sedangkan lambda X ujungnya berada di tengah-tengahnya. Jadi mungkin saja si lambda X-nya itu lebih pendek, atau mungkin juga si lambda X-nya lebih panjang dari X. Tapi kalau lambdanya positif, arahnya sama dengan arah vektor X. Nah, kalau lambdanya negatif, maka arah dari X dengan arah dari lambda X berlawanan arah. Si vektornya seperti tadi bisa lebih pendek atau bisa lebih panjang dari X itu sendiri. Kita lihat contoh berikut, misalkan A adalah suatu matriks yang merotasikan setiap vektor di bidang searah jarum jam sebesar θ. Nah, apa vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A ini? Nah, kita lihat dua kasus. Yang pertama adalah kalau si θ-nya persis 180 derajat. Berarti kalau kita punya X, dia akan dirotasikan sejauh 180 derajat. Hasilnya adalah vektor dengan panjang yang sama, tapi arahnya berlawanan. Ini adalah hasil transformasinya. Ini adalah vektor AX. Nah, karena dia berlawanan arah dan panjangnya sama, berarti ini vektor minus X. Dengan demikian, apa? Dengan demikian, nilai eigennya min 1. Siapa yang menjadi vektor eigennya? Hal ini terjadi untuk setiap vektor yang tidak 0. Artinya, semua vektor tak 0 di bidang merupakan vektor eigen untuk matriks rotasi sejauh 180 derajat. Nah, bagaimana kalau sudutnya di antara 0 dan 180 derajat? Kalau sudutnya di antara 0 dan 180 derajat, ketika X kita rotasikan sejauh θ, maka AX-nya punya arah yang berbeda. Karena arahnya berbeda dan θ-nya tidak sebesar 180 derajat, pasti si arah yang berbeda ini juga tidak berlawanan arah. Dengan demikian, si AX pasti tidak pernah searah atau berlawanan arah dengan X. Dengan demikian, dalam situasi θ-nya di antara 0 dan 180 derajat, matriks rotasi ini tidak memiliki vektor eigen. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang lain. Misalkan kita punya matriks A yang entry-nya adalah 3, 0, 8, min 1. Dan kita tinjau vektor X, 1, 2. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita kalikan si matriks A ini dengan vektor X? Ternyata kita dapatkan vektor 3, 6. Dan 3, 6 ini 3 kali vektor 1, 2. Berarti ini mengatakan apa? Berarti ini mengatakan bahwa si vektor X ini merupakan vektor eigen. Dan berapa nilai eigennya? Nilai eigennya adalah 3. Ya. Nah, tapi mungkin Anda kurang puas dengan contoh ini. Dari mana kita mendapat si X sama dengan 1, 2? Ya.
Jadi dalam contoh yang barusan kita hanya diminta untuk memverifikasi bahwa memang benar si X sama dengan 1, 2 itu merupakan sebuah vektor eigen. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mencari semua vektor eigen dan nilai eigen yang mungkin. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita perlu melakukan hal seperti ini. Ingat bahwa persoalan kita adalah mencari X yang tidak 0 yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Nah, si persamaan ini kita tulis ulang menjadi persamaan AX sama dengan lambda I X. Ya. Atau setelah AX-nya kita pindahkan ke ruas kanan, ini menjadi lambda I dikurangi A kali X sama dengan 0. Jadi kalau kita ingin mencari X yang memenuhi ini, sama saja kita mencari X yang memenuhi ini. Nah, tapi ingat, yang paling akhir ini merupakan SPL homogen. Dan kita sudah belajar pada materi-materi sebelumnya, kapan suatu SPL homogen itu memiliki suatu solusi tak trivial. Ya, kita ingat bahwa persamaan AX sama dengan 0 mempunyai solusi tak trivial kalau A-nya nggak punya inverse. A tidak punya inverse sama artinya dengan determinan A-nya sama dengan 0. Berarti dalam situasi yang ini punya solusi tak 0 hanya jika dan hanya jika determinan lambda I kurang A-nya sama dengan 0. Jadi, bagaimana cara kita mencari lambda adalah kita cari semua lambda yang memenuhi persamaan ini. Ya. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, ini kalau kita hitung si determinan lambda I kurang A ini akan merupakan ekspresi dalam lambda. Dia akan merupakan polinom dalam lambda. Nah, oleh karenanya si polinom ini P lambda yang ekspresinya didapatkan dari determinan lambda I kurang A ini akan kita sebut sebagai polinom karakteristik. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Misalkan kita punya matriks 3, 0, 8, min 1 yang tadi. Ya. Kemudian, tadi bagaimana caranya untuk mendapatkan semua nilai eigennya? Tinjau semua lambda yang memenuhi persamaan karakteristik. Jadi pertama kita tinjau persamaan karakteristiknya. 0 sama dengan determinan lambda I kurang A. Nah, kalau kita hitung si lambda I kurang A, kita akan mendapatkan matriks yang entry-entry-nya ini. Sekarang kita tinggal hitung determinannya. Karena ini matriks segitiga bawah, untuk menghitung determinannya cukup kita kalikan diagonal utamanya. Jadi determinannya adalah lambda min 3 dikali lambda tambah 1. Berarti agar si lambdanya memenuhi persamaan karakteristik, agar ini sama dengan 0, berarti lambdanya harus berapa? Lambdanya adalah 3 dan min 1. Jadi semua nilai eigen yang mungkin adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1. Nah, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nanti kita akan coba jawab bagaimana cara mendapatkan si vektor eigennya. Tapi kita mengamati hal yang lain bahwa matriks A di atas ini merupakan matriks segitiga bawah. Yang tadi sudah kita sebut juga. Oke. Nah, dengan menggunakan penalaran yang serupa seperti ini, kita punya teorema berikut. Ya. Jadi teoremanya bilang bahwa kalau kita punya matriks A yang merupakan matriks segitiga bawah atau segitiga atas atau diagonal, maka ketika kita menghitung determinan lambda I kurang A-nya, maka yang berubah hanya bagian diagonalnya saja, atau yang akan diperhitungkan ketika kita mencari nilai eigennya atau mencari determinannya adalah bagian diagonalnya saja. Nah, bisa ditunjukkan dengan cara persis seperti yang tadi, bahwa dalam ketiga situasi tadi, yakni ketika matriksnya segitiga bawah, segitiga atas, atau matriks diagonal, maka semua nilai eigen yang mungkin adalah persis entry-entry pada entry diagonal tersebut. Sebagai contoh, kalau kita punya matriks A seperti ini, segitiga bawah, yang diagonalnya adalah setengah, 2/3, dan min 1/4, maka nilai-nilai eigennya adalah persis
entry-entry diagonal utama tersebut, yakni setengah, 2/3, dan min 1/4. Oke, berikutnya kita punya teorema penting berikut. Tadi kita ketika kita memformulasikan bagaimana mencari nilai eigen, sebetulnya kita kurang lebih membuktikan hal ini, bahwa lambda itu nilai eigen dari A jika dan hanya jika lambda solusi dari determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ya. Nah, ada baiknya Anda mencoba membuktikannya secara lebih formal. Ya. Nah, ini lambda merupakan solusi dari ini itu. Ya, kalau si determinannya sama dengan 0, akibatnya tadi SPL homogen lambda I kurang AX mempunyai solusi tak trivial. Jadi ada vektor X yang tidak 0 yang merupakan solusi dari SPL homogen ini. Tapi itu sama saja dengan mengatakan bahwa ada vektor tak 0 yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Jadi kita punya ekivalensi dari 4 pernyataan ini. Dan Anda harus bisa menggunakan keempat pernyataan ini pada situasi yang tepat. Tapi mereka semuanya adalah ekivalen. Anda coba buktikan secara rigorous ya, bahwa keempat pernyataan ini saling ekivalen. Nah, yang menarik adalah kalau kita tinjau situasi khusus di mana lambdanya sama dengan 0. Oke, ketika lambda sama dengan 0, maka pernyataan A mengatakan bahwa 0 merupakan nilai eigen dari A. Sedangkan pernyataan B mengatakan bahwa lambda solusi dari determinan A sama dengan 0. Ya, atau dengan kata lain, dari B ini kita punya informasi bahwa determinan A sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa ada banyak sekali pernyataan yang ekivalen dengan pernyataan bahwa determinan A tidak sama dengan 0. Ya. Di antaranya, kalau determinan A tidak sama dengan 0, artinya adalah bahwa A-nya punya inverse. Karena di sini determinan A-nya sama dengan 0, berarti apa? Berarti A-nya tidak punya inverse. Jadi, si pernyataan bahwa 0 merupakan nilai eigen dari A bisa kita tambahkan ke beberapa banyak pernyataan yang sudah ekivalen. Di antaranya AX sama dengan 0, tidak memiliki solusi trivial, berarti di sini sama saja dengan 0 bukan nilai eigen dari A. Ya, oke. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang ruang eigen. Ya. Ruang eigen itu adalah himpunan semua solusi dari SPL homogen lambda I kurang AX sama dengan 0. Nah, kalau kalau X sama dengan 0-nya dibuang dari ruang eigen ini, maka kita dapatkan semua X yang tidak 0 yang memenuhi SPL homogen ini. Tapi X yang tidak 0 yang memenuhi SPL homogen ini adalah persis vektor eigen. Jadi, ruang eigen itu selain vektor 0, kalau vektor 0-nya dibuang, sisanya adalah semuanya merupakan vektor eigen. Nah, si ruang eigen dari namanya kita bisa mengetahui bahwa dia merupakan suatu subruang, ya, dan kita bisa mencari basis dari subruang ini. Nah, si ruang eigen ini bisa kita baca atau bisa kita artikan menjadi beberapa hal. Di antaranya adalah si ruang eigen ini bisa kita baca sebagai ruang 0 dari matriks lambda I kurang A. Dia juga bisa kita baca sebagai inti atau kernel dari pemetaan matriks yang perkalian oleh matriks lambda I kurang A. Atau juga bisa kita artikan sebagai himpunan semua vektor yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Ya. Nah, nanti mungkin pada video berikutnya kita akan berikan contoh bagaimana caranya kita mencari ruang eigen, dan dari situ kita bisa juga mencari basis ruang eigen. Oke. Demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video aljabar linear elementer berikutnya. Salam.